Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita mau datang ke hadiratnya Tuhan pada siang hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau ambil sikap saat teduh kita sejenak. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita melalui penyembahan kita pada siang hari ini. Kita mau angkat satu buah pujian buat Tuhan kita pada siang hari ini. Hanya dekat Allah, aku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan
dekat dengan Engkau Tuhan, ada kedamaian sejahtera dalam kehidupan kami ya Bapa. Hanya dekat dengan Engkau ya Bapa, ada kekuatan baru dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih hanya kepadamu ya Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mulai ibadah hari ini ya Bapa, kiranya Engkau lawat setiap hati kami ya Bapa, sehingga kami mau Bapa memberikan yang terbaik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Bapa, hanya untuk Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Dan kiranya Kau berkati ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Biarlah Roh-Mu saja ya Bapa, Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, turun ke atas kami ya Bapa, sehingga kami boleh bersorak-sorak demi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau sambung sebuah pujian buat Tuhan kita. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sudah memuji dan besarkan nama Tuhan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan yang
terbaik, yaitu firman Tuhan pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar pesan Tuhan pada siang hari ini, sehingga kita boleh dikuatkan, sehingga kita boleh diteguhkan, sehingga kita tetap hanya berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian buat Tuhan kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dari awal Bapak Ibu, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan menyertai kita. Kita akan langsung membaca firman Tuhan. Setelah baca firman Tuhan nanti baru kita akan berdoa bersama. Terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kita lanjutkan kepada Ayub pasal 2 ayat 5 sampai 6 dan terakhir Ayub pasal 42 ayat 10. Kita akan mulai dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Ayub pasal 42 ayat 10 sebagai ayat terakhir. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, hamba-Mu telah membacakan firman-Mu yang akan diuraikan pada siang dan pagi hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapi setiap umat-Mu, buka hati mereka, supaya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat dikuatkan, kami dapat ditenangkan, sebab hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang penuh dengan tragedi, hari-hari yang menakutkan, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan ditenangkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, data persebaran virus corona di Indonesia per hari Jumat tanggal 21 bulan Januari telah mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu 1.037.993 orang terpapar corona dan telah menewaskan ribuan orang. Belum lagi berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, diantaranya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang telah menewaskan seluruh penumpangnya bersama seluruh kru-krunya. Belum lagi gempa bumi, belum lagi banjir bandang, belum lagi tanah longsor, letusan gunung berapi. Semuanya membuat kita menjadi takut, sangat-sangat takut. Namun demikian Allah tidak membiarkan kita dalam ketakutan. Firman-Nya selalu membuat kita tenang. Dari bacaan kita tadi ada 3 kebenaran yang dapat melenyapkan rasa gentar dan takut kita.
Yang pertama, Allah membuat pagar sekeliling kita, pagar sekeliling rumah kita, dan pagar sekeliling harta milik kepunyaan kita. Kalau kita baca ayat 10, bacaan kita yang pertama tadi dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Kata-kata ini diucapkan oleh iblis pada waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Dari mulut iblis kita memperoleh informasi bahwa Allah memagari anak-anaknya sehingga terluput dari berbagai bencana. Jadi kita percaya bahwa Allah membuat pagar sekeliling kita, sekeliling rumah kita, bahkan sekeliling harta milik kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita tidak perlu takut. Bahkan di Mazmur 91 ayat 10 sampai 11 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Allah memagari kita, Allah mengutus malaikatnya melindungi kita sepanjang perjalanan hidup kita. Bahkan di Matius 28 ayat 20b, Tuhan Yesus memberikan garansi, menegaskan garansi atau jaminan penyertaannya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang katakan, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Namun demikian persoalannya adalah ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Sebagai warga negara yang baik kita tetap mematuhi dengan ketat protokol kesehatan 3M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Kita harus patuhi itu. Tidak boleh kita katakan, kan Allah memagari kita. Kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi itu yang pertama yang menguatkan iman kita. Yang membuat kita tidak takut. Allah memagari hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari bacaan kita tadi, hal yang membuat kita tidak perlu takut lagi, bahwa kematian tubuh hanya dapat terjadi kalau diizinkan oleh Tuhan. Betapa banyak orang yang takut corona. Ya, saya kira wajar saja. Sebab corona ini bisa mematikan orang. Tetapi kalau kita baca dari Ayub 2 ayat 5 sampai 6 tadi dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini perkataan iblis kepada Tuhan. Lalu di ayat 6 Ayub pasal 2 dikatakan oleh Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi ternyata iblis ingin membunuh manusia dengan berbagai cara. Tuhan Yesus pernah mengatakan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi iblis maunya kita mati. Melalui berbagai penyakit, melalui kecelakaan, melalui corona. Tetapi Tuhan dari ayat ini berkata, sayangkan nyawanya. Berarti nyawa kita tidak akan gugur, tidak akan mati kalau bukan seizin daripada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata di Matius 10 ayat 28, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu berarti kalau ada satu rambut kita gugur, tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan, apalagi tubuh dan nyawa kita. Jadi kita tidak perlu takut, hanya kita jangan mencobai Tuhan Allah. Kita tetap lakukan perintah protokol kesehatan, yaitu 3M. Itu bagian kita. Tapi kita percaya bahwa nyawa kita tidak akan diambil iblis tanpa seizin daripada Tuhan. Yang ketiga, Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Saya tahu ada beberapa jemaat yang terpapar COVID-19 dan puji Tuhan sudah disembuhkan. Tetapi tentu masih ada keraguan-raguan. Tapi jangan lupa, ingat firman Tuhan ini, Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Di Ayub 42 ayat 10 kalau kita baca, dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya.
dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Apa yang dipulihkan Tuhan? Kita tahu Ayub ini sakit, ditimpa bara. Bara itu adalah borok yang busuk dari batok kepala sampai ke telapak kaki. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Saya percaya orang yang pernah terpapar corona, kalau dia bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Amin. Percaya kepada Tuhan, Dia Maha Kuasa. Bukan saja itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa dulunya Ayub ini bangkrut, seluruh hartanya habis, bahkan 10 anaknya mati semuanya. Tapi firman Allah berkata, Tuhan mengembalikan harta benda Ayub 2 kali lipat dari yang dulu. Kalau dulu kambingnya 7.000 ekor, sekarang menjadi 14.000 ekor. Kalau dulu untanya 3.000 ekor, sekarang 6.000. Kalau dulu dia punya 500 pasang lembu. Ayub ini seorang pengusaha pertanian. Jadi kalau lembu itu dipakai 2 ekor untuk membajak. Nah 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang. 500 keledai betina menjadi 1.000 ekor. Bukan saja itu Bapak Ibu yang terkasih. Ayub masih diberi umur 140 tahun lagi. Ada amin? Padahal dia sakit. Bukan saja itu, dia diberikan anak 10 orang lagi. Dulunya yang 10 orang meninggal, sekarang dikasih 10 orang lagi dengan komposisi yang sama. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3 anak perempuannya dikatakan dalam Alkitab yang tercantik di seluruh negeri pada masa itu. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Ada 3 hal yang kita harus ingat dalam menghadapi COVID-19 yang menakutkan. Yang pertama, kita tahu bahwa Allah memagari diri kita, rumah kita, bahkan harta milik kita. Jadi kita tidak perlu takut. Yang kedua, kematian tubuh hanya bisa terjadi kalau seizin daripada Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan untuk mati konyol. Memang ada saatnya kita akan mati meninggalkan tubuh ini. Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan satu kali waktu akan mati dan setelah itu dihakimi. Tetapi tidak akan mati sebelum waktunya Tuhan. Kemudian yang ketiga, Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Tidak perlu takut, Tuhan ada beserta dengan kita. Yang terpenting, hiduplah seperti Ayub hidup. Dia seorang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, memang saya perlu sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyerukan kepada dunia, menyerukan kepada seluruh bangsa kita, supaya kita menghadapi corona bertobat secara massal. Seperti yang terjadi di kota Niniwe. Kita tahu dari kitab Yunus diperintahkan Tuhan untuk masuk ke Niniwe, memperingatkan mereka 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Pada waktu berita ini sampai ke telinga raja, maka raja kota Niniwe turun dari tahtanya, membuka pakaian kebesarannya, lalu mengenakan kain kabung dan duduk di atas debu. Dan dia mengumumkan pembesar-pembesarnya, supaya seluruh manusia dan ternak tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama 3 hari. Dan mereka melakukan itu. Dan bukan saja itu, dia perintahkan supaya semuanya, baik manusia maupun ternak, semuanya berpuasa dan mengenakan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan semuanya harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dari kitab Yunus kita tahu bahwa Allah menyesal telah merancangkan kejahatan. Kuncinya adalah pertobatan massal. Biarlah seluruh Indonesia, biarlah seluruh dunia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup untuk menghentikan persebaran virus corona yang sangat menakutkan itu. Amin Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita koreksi diri, kalau kita masih kurang benar di hadapan Allah, mari kita berbalik, tinggalkan segala kejahatan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga,
Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kuatkan mereka di dalam menghadapi berbagai tragedi yang sedang terjadi melanda negara kami hari-hari ini. Baik itu virus corona yang sangat menakutkan, baik itu Tuhan bencana-bencana alam, baik itu yang lain-lainnya. Lindungi seluruh umat-Mu. Lindungi seluruh warga negara Indonesia Tuhan. Lindungi seluruh penduduk bumi. Hamba berdoa pada pagi dan siang hari ini, memohon Tuhan supaya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menyadarkan, untuk menginsafkan seluruh bangsa untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, untuk mengampuni seluruh dosa bangsa-bangsa, dan memohon hamba memberanikan diri menghadap tahta hadirat-Mu Tuhan, memohon kiranya Engkau menghentikan persebaran virus corona yang sangat menakutkan itu. Dan berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah umat-Mu, berkati seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya Tuhan bencana-bencana yang terjadi ini segera berlalu, dan kami dikuatkan untuk tidak perlu takut, sebab Allah akan melindungi kami, Allah akan memagari kami, memagari rumah kami, memagari harta milik kami. Dan kami percaya Tuhan melalui firman-Mu tadi yang kami dengar, bahwa nyawa kami tidak akan mati tanpa seizin daripada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah pelindung kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk perekonomian umat-Mu, perekonomian bangsa kami, supaya pulih kembali pada tahun-tahun ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa durhaka kami, ampuni dosa bangsa kami, ampuni bangsa-bangsa, supaya melalui pengampunan itu Tuhan, berkat-Mu kembali tersalur untuk seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kita sudah mendengarkan yang terbaik firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Peter Bau. Kita tidak perlu takut lagi akan keadaan dunia saat ini. Kita hanya memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau hanya sandarkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu,
dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mengarah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Untuk doa syafaat dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan masuk bersama-sama di dalam doa penutup, doa syafaat dan doa berkat. Persiapkan diri hati kita untuk masuk di dalam doa bersama. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan semua milik Engkau. Hanya kepada-Mu lah Tuhan kami bersujud, kami menyembah. Dan Engkau mengajarkan lewat firman-Mu untuk kami kembali untuk hidup di dalam suatu pertobatan. Namun kami percaya siapakah kami tanpa Tuhan. Roh-Mu akan menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh dapat melakukan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, tidak ada satu kekuatan apapun dalam setiap hidup kami, hanya doa permohonan kepada Engkau ya Tuhan yang membuat kami menjadi kuat dan kami gagah dan perkasa untuk melakukan segala sesuatu apa yang Engkau izinkan dalam setiap kehidupan ini. Sebab itulah kami berdoa kepada Tuhan di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan semua akan seluruh kehidupan kaum keluarga kami. Kami percayakan semua aktivitas kehidupan ini, bahkan segala sesuatu yang menjadi angan-angan, yang menjadi cita-cita dalam setiap hidup kami. Kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan yang baik. Roh Tuhan turut bekerja untuk memberkati setiap kehidupan kami. Roh Tuhan turut bekerja untuk mendorong kepada kami, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat yang Engkau percayakan lewat gereja Betel. Injil sepenuh yang ada di Pondok Cabai ini ya Bapa, di mana kami menyerahkan seutuhnya, dari anak-anak kecil jemaat Tuhan sampai yang sudah dewasa, sampai yang sudah berumah tangga, sampai yang sudah beranak cucu. Hamba serahkan semua mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan akan lawat dengan pertolongan, Tuhan akan lawat dengan kuasa firman-Mu, Tuhan akan lawat dengan senantiasa kasih sayang-Mu. Tuhan akan lawat di dalam setiap apa yang mereka lakukan dalam hidup ini, dengan berkat-berkat yang Tuhan telah persiapkan dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, itulah yang Kau siapkan dalam setiap hidup orang percaya. Kami serahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa untuk membawa semua para hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, guru sekolah minggu, semua pelayan Tuhan yang melakukan kegiatan untuk beribadah, yang melakukan kegiatan untuk melayani Engkau. Sebab setiap apapun yang mereka persembahkan, Tuhan adalah sumber segala berkat. Berkati dengan segala berkat yang dibutuhkan dalam setiap hidup mereka. Kami juga membawa situasi saat ini Tuhan, bangsa dan negeri kami. Kami berdoa untuk seluruh Tuhan aparatur negara, dari presiden, wakil presiden dan semua aparatur yang Engkau percayakan bagi negara dan bangsa ini. Kami berdoa untuk mereka. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan hikmat dan akal budi, supaya
Sebab setiap keputusan yang diambil di dalam setiap kehidupan ini, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Sebab itulah Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan semua aparatur negara dari tingkat pusat sampai yang ada di tingkat daerah. Biar Tuhan akan memberkati, melindungi dan senantiasa menjaga, memberikan selalu kekuatan yang baru dalam hidup ini, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan, kami bawa semua protokol kesehatan, para dokter, para medis, para juru dawat yang menangani Tuhan COVID yang mengganas ini di dalam negeri kami. Kami percayakan mereka di dalam kuasa Tuhan. Engkau memberkati dengan segala berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup mereka. Sebab setiap apapun yang mereka lakukan semua tertuju hanya kepada kasih dan hormat kepada Tuhan. Sebab setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat. Berkati mereka Tuhan dengan segala berkat. Baik dirinya, warga, masa depan semua dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Dan pagi hari ini kami sudah bersama-sama duduk diam bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk dengar firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu oleh Roh yang Kudus, supaya firman itu mengajak, membawa kepada kami hidup di dalam pertobatan massal. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalam setiap ibadah yang kami persembahkan lewat online ini. Terima kasih, dengarkan doa dan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan iman yang baik dan sempurna, kesehatan yang baik dan sempurna, damai sukacita Roh Kudus, kasih persekutuan boleh tinggal dalam hidup ini mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan hentar kami, tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus yang berkuasa di dalam setiap aktivitas kehidupan ini, supaya di dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tutup ibadah kami. Haleluya, Tuhan memberkati. Kini akan Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.